Cynthia Asoraya dengan NPM 191063105001019 dari kelas 6F Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini, saya akan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Wulandar MPD. Menurut Ibrahim, pada tahun 1988, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat, baik berupa hasil invention atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Kemudian, tujuan dari inovasi pendidikan diantaranya lebih meratanya pelayanan pendidikan, lebih efektif dan efisiensinya sistem penyajian, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, dan tumbuhnya masyarakat gemar belajar, serta masih banyak lagi tujuan dari inovasi pendidikan yang lainnya. Apa sih inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan saat ini? Jadi, inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan saat ini, yang pertama ada komputasi awan. Komputasi awan merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi yang hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki akun atau akses tertentu. Inovasi yang kedua yaitu pembelajaran berbasis permainan. Inovasi yang ketiga yaitu pembelajaran jarak jauh. Inovasi yang keempat, pembelajaran multimodal, yaitu pembelajaran yang dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, suara, gerakan, tindakan, dan sebagainya. Yang kelima, pembelajaran berbasis komunitas, dan yang keenam, realitas maya dan realitas tambahan. Nah, selanjutnya ada inovasi produk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi produk ini merupakan rangkaian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu produk. Istilah inovasi produk merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk tersebut. Inovasi produk merupakan cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi banyak konsumen. Nah, contoh dari inovasi produk yang pertama ada koper dengan rak, tiga yaitu satu pegangan perjalanan. Nah, selanjutnya pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan karena pada intinya inovasi dalam pendidikan memiliki tujuan yaitu dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat dalam waktu. Nah, kemudian macam-macam strategi untuk mengadopsi inovasi. Yang pertama ada strategi fasilitatif yang merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Strategi yang kedua yaitu strategi pendidikan. Menurut Zelkan Duncan pada tahun 1977, halaman 111, strategi pendidikan dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial atau pengajaran kembali. Pendidikan dipakai untuk mencapai perubahan sosial. Strategi yang ketiga yaitu strategi bujukan, yaitu strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi yang keempat yaitu strategi paksaan, yang merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan tersebut. Nah, menurut saya, strategi yang paling efektif digunakan dalam inovasi kurikulum 2013 yaitu strategi pendidikan, di mana strategi pendidikan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu akibat dari kurikulum terdahulu banyak orang pintar di Indonesia dapat membentuk pelajar yang dapat mendengarkan dengan baik, dan kelemahannya yaitu kualitas guru yang masih kurang, metode pembelajarannya pun kurang tepat karena siswa tidak diajak diskusi tapi hanya menjadi pendengar setia saja, dan kesalahan pemerintah memprioritaskan ilmu dibanding attitude. Nah, selanjutnya, adopsi inovasi selalu berkonotasi dengan adanya perubahan. Perubahan merupakan proses yang rumit.
Sehingga Fulan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Kesimpulan mendasar dari arti subjektif perubahan adalah yang pertama, perubahan akan selalu gagal sampai kita menemukan beberapa cara untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana yang ada, serta adanya proses yang melibatkan guru dalam mengembangkan pemahaman baru. Yang kedua, dalam perubahan, kita tidak membahasnya dalam hal yang sifatnya formalitas atau hanya sampai pada makna permukaan saja, tetapi lebih pada makna mendalam tentang pendekatan baru untuk mengajar dan belajar. Nah, selanjutnya, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, maka fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar manajemen berbasis sekolah ini berhasil dengan baik, yaitu dengan adanya proses externalization, pengetahuan yang tersimpan dalam otak seseorang dibuat menjadi eksplisit agar dapat dipelajari orang lain. Yang kedua, dengan adanya proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini memungkinkan pengetahuan yang bersifat tacit diubah melalui interaksi antar individu. Yang ketiga, adanya proses combination. Proses combination terjadi melalui proses pengkombinasian beragam explicit knowledge yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang keempat yaitu proses internalization. Proses internalization ini proses berlangsung mirip seperti aktivitas belajar, berlangsung dengan menangkap ide-ide. Nah, selanjutnya, bagaimana upaya sekolah agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara sentralistik untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan peran kantor pendidikan pusat dan daerah. Yang ketiga, meningkatkan peran dewan sekolah atau komite dan pengawas sekolah. Yang keempat, meningkatkan peran sekolah dan guru. Dan yang kelima, mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya ada penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhir-akhir ini semakin masif penerapan digital ini. Yang pertama ada blockchain, teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital, yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Contoh dari blockchain yaitu blockchain untuk trade finance perbankan, blockchain untuk reward, blockchain untuk finansial, value exchange, asset register, dan security. Nah, yang kedua ada kriptografi dan cryptocurrency. Kriptografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang persandian, sementara surensi berarti nilai mata uang. Maka cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat menggunakan konsep kriptografi. Contohnya, biaya pengiriman lintas batas dengan biaya yang lebih rendah, pembayaran peer-to-peer, menjaga kekayaan pribadi. Yang ketiga yaitu NFT. Nah, NFT ini merupakan satu-satunya aset digital yang dimiliki oleh seseorang. NFT adalah barang berharga atau bernilai unik yang tidak bisa ditukar maupun diganti dengan karya NFT lainnya. Tujuan dari NFT yaitu sebagai penghubung antara aset fisik seperti bukti kepemilikan tanah atau properti lainnya. Kegunaannya untuk memverifikasi aset-aset digital seperti gambar, foto, video, musik, 3D desain, dan lain-lain. Fungsi dari NFT sebagai perlindungan hak cipta, monetisasi karya seniman, tersimpan dengan aman, adopsi NFT di domain lain. Nah, yang keempat ada Metaverse. Metaverse ini dunia virtual 3D yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality, virtual reality, dan video, yang mana pengguna dapat merasakan hidup dalam dunia virtual. Tujuan dari diciptakannya Metaverse ini adalah untuk menjadi platform komunikasi yang modern dan mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bermain, bersosialisasi, bahkan konser secara virtual. Contohnya, komunikasi dan hiburan, belanja, dan games. Nah, selanjutnya, inovasi pembelajaran matematika itu sangat banyak. Salah satu contoh dari inovasi pembelajaran matematika yaitu model pembelajaran Forward Classroom. Model pembelajaran ini memiliki ciri yang berbeda dengan model pembelajaran yang lainnya. Di antaranya, perubahan penggunaan waktu kelas,
perubahan penggunaan waktu di luar kelas, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap pekerjaan rumah di kelas, melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap di dalam kelas dan di luar kelas, kegiatan di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif, per-learning, dan pemecahan masalah, aktivitas pra dan pasca kelas, penggunaan teknologi terutama video. Nah, salah satu manfaat utama dari metode flipped classroom adalah memberi peserta didik lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Di luar kelas, peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan mereka sendiri untuk dapat menyerap ilmu. Tujuannya dari model pembelajaran flipped classroom yaitu untuk membekali kemampuan siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, dan berpikir kreatif dan inovatif dapat kita laksanakan dengan baik. Guru tidak mendominasi waktu di kelas. Berikut adalah contoh model dari pembelajaran flipped classroom. Nah, berikut ada berbagai sumber yang digunakan dari pembahasan yang tadi dibahas. Sekian, terima kasih pembahasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang tepat dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.